Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Pak Yusuf. Izin Pak menyambung materi yang pertama ini sebelum kita akan ke Cinta Bangga Paham Rupiah, saya akan menjelaskan sedikit tentang overview apa sih sebenarnya pengelolaan uang rupiah itu di Bank Indonesia. Sebelumnya saya kenalan dulu nih dengan Bapak Ibu karena baru pertama kali kita bertemu. Saya bagian dari Bank Indonesia Provinsi Bali, ditugaskan di unit pengelolaan uang rupiah dan saat ini menangani tentang Cinta Bangga Paham Rupiah. Nah, pagi ini saya akan menjelaskan dulu secara umum apa sih unit pengelolaan uang rupiah itu di Bank Indonesia Bali sebelum mengkhusus Bapak Ibu ke Cinta Bangga Paham Rupiah. Kita mulai dengan apa sih itu Bank Indonesia sebenarnya, apa sih visi Bank Indonesia saat ini gitu. Nah, seperti yang kita ketahui, visi Bank Indonesia adalah menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik di antara negara emerging market. Nah, di Bank Indonesia itu banyak sekali terdiri dari departemen-departemen ataupun satker. Kalau di wilayah, kalau di provinsi itu sebutannya kantor perwakilan. Kalau di Jakarta pusatnya ada departemen. Nah, kita di Provinsi Bali menangani pengedaran uang rupiah ada di bawahnya Departemen Pengelolaan Uang atau kita sering sebut dengan DPU. Nah, visi DPU ini adalah tersedianya uang rupiah yang layak edar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu perwujudan kedaulatan negara. Nah, perlu digarisbawahi tersedianya uang rupiah yang layak edar. Nah, mungkin visi DPU inilah yang nanti akan diturunkan kepada untuk tugas dari Bapak Ibu setelah melaksanakan training of trainer pagi hari ini. Kita lanjut dulu nih. Kalau udah tahu DPU, sebenarnya tugas BI itu di bidang pengelolaan uang rupiah ngapain aja sih gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin karena kita ketemunya secara daring ya, semoga bisa dibayangkan gitu. Tugas dari DPU yang diturunkan ke satuan kerja, khususnya di bidang pengelolaan uang rupiah itu terdiri dari 6 tahap. Jadi yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua percetakan, yang ketiga baru dikeluarkan uang tersebut, pengeluaran ya, baru dikeluarkan. Kemudian setelah dikeluarkan baru diedarkan. Nah, setelah diedarkan apabila sudah ada uang dengan masa berlakunya sudah lama ataupun sudah tidak layak edar, gitu BI berhak melakukan pencabutan atau penarikan. Setelah dilakukan penarikan, pencabutan sudah ada di BI uangnya, kemudian dilakukan pemusnahan. Nah, di sini saya selipkan juga pesan cinta bangga paham rupiah yang nanti Bapak Ibu dapatkan dari keenam proses ini di mana sih fungsi dari cinta bangga paham rupiah. Nah, harapan kami dari proses pengedaran sampai ke pemusnahan, umur rupiah itu akan lebih lama. Karena masyarakat mungkin akan lebih menyadari bagaimana cara merawat rupiah dengan baik. Kemudian saya detailkan lagi nih pihak-pihak yang kerjasama terhadap 6 proses yang dilakukan oleh Bank Indonesia di bidang pengelolaan uang rupiah. Nah, yang pertama pada saat kita melakukan apa namanya perencanaan. Perencanaan itu Bank Indonesia mengutus wakilnya masing-masing dari satuan kerja untuk memproyeksikan, itu merencanakan berapa sih uang yang akan kita cetak untuk 3 tahun ke depan. Nah, contohnya kalau di Bank Indonesia Provinsi Bali, kita selalu mengundang teman-teman perbankan untuk memproyeksikan kira-kira kebutuhan masyarakat, terutama penarikan ATM ataupun penarikan uang tunai langsung di loket banknya itu berapa sih gitu. Ini tantangannya berat sekali. 3 tahun ke depan kita mau proyeksinya. Nah, setelah kita dikumpulkan data, kita sebutnya itu uang keluarnya nanti berapa, uang masuknya nanti berapa, itu akan ada rumusnya, di belakang akan saya jelaskan, sehingga ketemulah kebutuhan uang untuk 3 tahun ke depan itu berapa. Nah, DPU akan mengumpulkan data tersebut dari 46 satuan kerja yang ada di Indonesia, kemudian dikumpulkan, ini loh kebutuhan kita sebesar sekian triliun berdasarkan masing-masing pecahan. Nah, total angka itu akan diajukan pencetakan ke Perum Peruri. Jadi pada saat percetakan, Bank Indonesia bekerja sama dengan Perum Peruri. Kemudian, setelah uangnya dicetak, sudah siap untuk dikeluarkan, perlu mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Setelah dikeluarkan,
itu akan lakukan pengedaran. Pengedaran dilakukan oleh Bank Indonesia. Contoh nih, kalau diedarkan ke Bali, jadi di Bali itu tidak mencetak uang ya Bapak Ibu. Pencetakannya tetap di Jakarta. Jadi Jakarta akan mendistribusikannya baik itu melalui Surabaya dulu, baru akan sampai di Bali, ataupun bisa ke Jember dulu, baru ke Bali. Nah, itu jalur distribusi pengiriman uang kita selama ini. Nah, perlu kita tekankan juga di tahapan pengedaran ini juga kita melakukan kerjasama dengan pihak eksternal. Nah, kerjasamanya dengan KAI untuk kereta, terus ada juga kita kerjasama dengan Angkasa Pura untuk pengiriman melalui udara. Kemudian kalau Bapak Ibu pernah menyaksikan tayangan YouTube Bank Indonesia, kita sering sekali mengadakan ekspedisi rupiah berdaulat. Kita juga mengedarkan rupiah ke pelosok negeri, kita sebutnya 3T, daerah 3T, terpencil, terluar, dan terdepan. Itu kita kerjasamanya dengan TNI Angkatan Laut. Nah, kemudian nanti mungkin dari Bapak Ibu guru yang ada di Jembrana mungkin akan menjadi bagian dari kerjasamanya PUR dalam rangka melakukan edukasi tentang cinta bangga paham rupiah nanti. Nah, tahapan terakhir itu sudah murni di Bank Indonesia, tapi tetap harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi proses pencabutan dan penarikan, kemudian terakhir dilakukan pemusnahan langsung di Bank Indonesia. Kemudian yang perlu saya tekankan di sini, kalau dari awal kita hanya menggunakan uang kartal, saat ini kita bergerak ke digitalisasi. Jadi masih ada jadi saat ini kita cenderung menggunakan non tunai. Ya, penggunaan non tunai saat ini sudah meningkat, selalu meningkat. Tapi dari hasil survei menunjukkan bahwa penggunaan non tunai belum berdampak signifikan terhadap penggunaan uang kartal. Jadi sifatnya masih komplementer, bukan substitusi, bukan menggantikan. Jadi penggunaan non tunai meningkat, penggunaan tunai pun ternyata masih meningkat. Nah, itu hasil survei yang kita dapat sehingga masih penting di sini untuk melakukan edukasi tentang penggunaan uang tunai khususnya rupiah kepada masyarakat. Nah, jadi kita bisa jelaskan em, target uang rupiah yang beredar di masyarakat yang perlu kita apa namanya ingat nih sama-sama. Kenapa sih kita harus melakukan edukasi CBP gitu? Karena ternyata Bank Indonesia itu dengan visinya tadi, yaitu tersedianya uang layak edar. Gimana sih menentukan uang layak edar? Ternyata di sana ada namanya soil level, tingkat kelayakan uang. Jadi untuk uang pecahan kecil, itu soil level yang beredar harus minimal di angka 6. Sedangkan untuk uang pecahan besar itu harus ada di angka 8. Nah, range soil level itu ada di angka 1 sampai 16. Kalau satu itu sudah sangat rusak sekali kondisinya. Kalau 16 kita sebutnya hasil cetak sempurna atau uang yang baru saja keluar dari peruri. Itu dengan kondisi grass kalau biasanya bahasa bahasa awamnya di masyarakat uang baru gitu. Itu di soil level 16. Nah, bagaimana kondisi uang bedanya soal level 6, 8, atau 16 mungkin nanti kita pada saat ketemu langsung ya Beli Tamar besok ya. Beli Tamar akan membawakan contohnya mungkin yang mana termasuk uang yang masih layak edar atau yang mana sih uang yang sudah tidak layak edar agar pada saat edukasi Bapak Ibu lebih gampang menyampaikan kepada audiens. Nah, ini yang saya sampaikan tadi untuk perkembangan permintaan uang. Jadi, pada saat meningkatnya penggunaan non-tunai di Indonesia, kalau di Bali khususnya, itu belum mempengaruhi atau menurunkan permintaan uang tunai. Bahkan, kalau diproyeksikan, permintaan uang tunai nanti akan terus meningkat. Jadi, TOT ini sekemungkinan tidak akan berlangsung hanya tahun ini. Mungkin kita akan terus bekerja sama setiap tahunnya untuk merefresh kembali mengingat kebutuhan kita semakin meningkat dengan uang tunai, terus kemudian tenaga-tenaga guru-guru di Jembrana juga harus di-refresh ya untuk pengetahuan tentang CBP. Jadi membantu Bank Indonesia untuk mempertahankan soil level yang ada di masyarakat. Nah, ini untuk aliran uang. Jadi perlu saya sampaikan juga ternyata penggunaan uang itu tidak rata-rata sama setiap bulannya. Tujuan saya menjelaskan ini adalah biar Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu guru, mampu mengetahui
Maksudnya waktu-waktu apa saja sih yang riskan tentang rupiah ini sebenarnya gitu. Nah, kalau di Bali itu sangat berpengaruh terhadap Hari Raya Galungan, Kuningan, dan Hari Raya Nyepi. Padahal kita dominannya di sini, mohon maaf, saya bukan bermaksud ras, tapi kita harus memandang juga kebutuhan hari raya teman-teman. Ada karena ada 5 agama ya enam ya sekarang di Indonesia. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap peredaran uang rupiah kita. Yang paling besar memang Hari Raya Idul Fitri karena permintaan untuk THR. Kemudian kalau Hari Raya Hindu itu akan jatuh lebih banyaknya pada saat Hari Raya Galungan Kuningan dan Nyepi. Kemudian ada Natal dan Tahun Baru. Nah, kenapa saya harus sebut seperti itu? Karena tindak kejahatan akan lebih tinggi pada saat hari-hari besar keagamaan. Nah, disitulah mungkin masyarakat, kita harus sama-sama mengingatkan masyarakat bahwa semakin tingginya tingkat kebutuhan uang, kita harus semakin cermat apabila kita menerima uang tersebut, agar kita terhindar dari pemalsuan. Nah, berarti ada dua sudah tujuan Bapak Ibu mendapatkan training of trainer hari ini. Yang pertama adalah menjaga kualitas uang yang beredar nanti di masyarakat. Yang kedua adalah membantu masyarakat untuk mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah kita. Nah, itu untuk cinta bangga paham rupiahnya yang sehubungan dengan overview pengelolaan uang rupiah. Kemudian nanti untuk temuan uang palsu atau lebih jelasnya tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah ada sesi berikutnya ya. Jadi di sini saya tidak perlu menjelaskan secara detail. Nah, tadi sudah secara umum. Sekarang saya mengerucut lagi ke lingkup tugas PUR. Tadi PUR itu adalah pengelolaan uang rupiah. Itu unit yang akan membidangi tentang cinta bangga paham rupiah di BI Provinsi Bali. Nah, tadi saya sempat sampaikan bahwa kita merencanakan uang itu dengan mengumpulkan teman-teman perbankan. Kita juga melihat histori yang digunakan 5 tahun terakhir. Berapa sih kebutuhan masyarakat? Oh, ternyata memang setiap tahun ada peningkatan. Nah, inilah perhitungan yang kita gunakan. Ini hanya sekedar want to know aja ya, Bapak Ibu. Maksudnya, oh, BI itu nggak gampang ya nyetak uang tidak asal-asalan, hanya mencetak 2 miliar gitu. Enggak. Jadi kita melihatnya outflow, kita melihatnya dulu history kita gunakan ada dua model, ada model top down dan model bottom up. Nah, ini want to know aja. Jadi, history 5 tahun terakhir kita pergunakan untuk kebutuhan 3 tahun ke depan. Kemudian kita juga mengumpulkan data-data terkait pencairan, rencana pencairan proyek oleh pemerintah kita gunakan. Kemudian kebutuhan perbankan kita juga rekapitulasi. Sampai akhirnya kita mendapatkan angka estimasi kebutuhan uang. Nah, itu adalah salah satu tugas yang ada di PUR pada saat perencanaan. Nah, kemudian pada saat percetakan dari Satuan Kerja BI Bali itu hanya mengirimkan data. Jadi kita bilang kasarnya gini, DPU, ini data dari Provinsi Bali, mohon kami disiapkan uang sejumlah ini untuk tahun 2025 dan 2024 sampai 2026 gitu. Jadi DPU melakukan rekapitulasi untuk melakukan percetakan. Nah, setelah 46 satuan kerja yang ada di Indonesia mengirimkan data tersebut, DPU akan mengadakan pengadaan jasa penyetakan uang dan bekerja sama dengan Peruri. Kemudian pada saat pengeluaran, jadi maksudnya pengeluaran itu udah tahun emisi ya, tuh udah dicetak, udah siap dikeluarkan. Kemudian inilah tahap pengedarannya. Jadi dari Bank Indonesia itu ada tahap pengedaran melalui dalam kantor dan luar kantor. Ini juga perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu, jikalau nanti pada saat melakukan edukasi ada masyarakat yang bertanya, gimana caranya nanti untuk menukarkan uang ke Bank Indonesia gitu. Kalau ataupun masyarakat bilang, gimana caranya kalau saya butuh nih uang pecahan kecil atau uang pecahan besar untuk memenuhi transaksi saya setiap hari. Nah, ini adalah proses pengedaran uang dilakukan oleh Bank Indonesia Provinsi Bali. Saya mulainya dulu yang dari dalam kantor. Jadi Bank Indonesia itu, kalau dari sisi layanan kas, mungkin Bapak Ibu juga bertanya ya Bank Indonesia ini kerjanya apa sih gitu kan? Buka rekening juga nggak bisa gitu. Nah, di sini kita Bank Indonesia melayani penukaran. Penukaran dalam artian penukaran uang rusak. Jadi tidak ada penukaran uang untuk pecahan kecil atau pecahan besar ke Bank Indonesia bagi masyarakat umum. Karena itu sudah kita serahkan tugasnya ke tidak ada penukaran uang kecil untuk masyarakat. Jadi tugas penukaran uang kecil atau penukaran uang besar yang dibutuhkan oleh masyarakat sudah kita serahkan ke
teman-teman perbankan. Nah, jadi pada saat melakukan edukasi, ada masyarakat yang membawa uang rusak, ini bisa ditukar kemana sih? Gitu. Sebelum ke BI, masyarakat tersebut sudah bisa menukarkannya ke bank umum sebenarnya. Gitu. Karena posisinya jauh ya Bapak Ibu di Jembrana, nggak mungkin langsung bawa hanya satu lembar ke Denpasar gitu kan jauh. Nah, kalau di Denpasar, kita akan sediakan waktu setiap hari Selasa dan Kamis. Dan itu kita sediakan melalui website pintar.bi.go.id. Jadi tugas Bank Indonesia di penukaran uang rusak dibuka setiap hari Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 12 siang melalui website pintar.bi.go.id. Nah, itu untuk layanan ke masyarakatnya. Kemudian kalau nggak melayani masyarakat, menurut kan Bank Indonesia ngapain sih gitu kan? Nah, inilah kita tugasnya adalah kalau boleh dibilang kita ibunya ya, ibunya dari bank-bank umum. Karena kita melayani setoran dan pembayaran untuk kebutuhan masyarakat ke bank umum. Jadi dari sekian bank ini, mereka akan mengajukan ke Bank Indonesia. Bank Indonesia BI, ini Bank ABC misalnya. Bank ABC ini besok kelebihan gitu. Kelebihan uang 100 ribunya 10 miliar gitu. Dia tidak akan bisa menyimpan 10 miliar itu di kasanah mereka. Karena mereka juga ada batas maksimum uang yang bisa mereka simpan di kasanah. Kasanah itu adalah tempat penyimpanan uang. Jadi pada saat itu mereka harus melakukan setoran ke Bank Indonesia istilahnya. Karena mereka mengalami kelebihan likuiditas. Nah, uang setoran mereka itulah yang diterima oleh Bank Indonesia. Gitu. Jadi selanjutnya di bank lain misalnya tadi Bank ABC, sekarang Bank 456 gitu misalnya. Bank 456 butuh nih, BI besok saya butuh nih uang 50 ribu sebesar 20 miliar gitu. Nah, di situ Bank 456 akan mengajukan penarikan ke Bank Indonesia. Jadi itulah siklus yang dikelola oleh Bank Indonesia dan saat ini di Bali ada 48 kantor cabang perbankan dan itu semuanya akan bertransaksi ke Bank Indonesia. Tapi tidak semua, misalnya Bank 456 tadi punya punya cabangnya di Denpasar, Jemberana, Badung, Gianyar. Tidak semua bisa ke BI. Mereka harus menunjuk salah satu koordinator bank yang bertransaksi ke BI. Jadi tahapannya kayak sistem MLM ya. Misalnya Bank 456 Jemberana butuh 1 miliar gitu untuk besok pagi. Berarti dia harus lapor dulu ke Bank 456 yang di Denpasar, kemudian 456 yang Denpasar lah yang akan melaporkan ke BI. Nah, setelah uangnya didapat dari BI, mereka akan mulai mendistribusikan lagi ke cabang-cabang mereka. Seperti itu untuk perjalanan uang dan layanan kas yang dilakukan oleh Bank Indonesia di dalam kantor. Kemudian untuk keluar kantor. Nah, kebetulan kalau kas titipan, sebelumnya kita ada di Singaraja yang sudah kita tutup kalau nggak salah sebelum COVID ya udah kita tutup karena memang sudah dibukanya shortcut. Jadi jarak dibukanya kas titipan itu minimal harus 4 jam perjalanan minimal. Kita dulu kalau ke Singaraja karena menggunakan kendaraan besar hampir 2,5 sampai 3 jam gitu kan kalau nggak salah. Kemudian setelah dibukanya shortcut malah semakin pendek jarak perjalanan kita sehingga akhirnya melalui apa namanya survei lagi ternyata kas titipan ini sepertinya tidak dibutuhkan lagi. Akhirnya kita tutup. Nah, kas titipan itu istilahnya adalah BI menitipkan uangnya di salah satu bank yang ditunjuk di Singaraja gitu. Misal kemarin misalnya di Bank 456. Kita menitipkan uang tersebut di Bank 456 untuk memudahkan bank-bank yang ada di Singaraja melakukan penarikan atau setoran di sana. Nah, kemudian ini tugas luar kantor selanjutnya adalah kerjasama penukaran. Ini yang saya sebutkan tadi, penukaran apa? Penukaran uang kecil atau uang pecahan besar. Jadi, em, kerjasama penukaran ini Bank Indonesia menyediakan uang pecahan kecil ataupun uang pecahan besar untuk bank umum. Kemudian bank umum inilah yang akan mengedarkan ke masyarakat. Nah, beda halnya dengan penukaran uang rusak yang di atas ya. Penukaran yang di atas ini maksudnya uang rusak baru langsung bisa ke masyarakat. Kalau uang baru, HCS kita sebutnya itu harus ke bank umum dulu baru ke masyarakat. Nah, kok sekarang ditanya kenapa sih BI nggak langsung aja mengedarkan uang pecahan baru itu ke masyarakat? Nah, jawabannya di sini. Bank Indonesia itu kalau mengedarkan uang baru melalui kas keliling.
Jadi kita secara rutin, Bank Indonesia secara rutin mengadakan kas keliling di dalam kota dan luar kota. Dalam kota itu maksudnya di Denpasar. Kalau luar kota itu seperti Jemberana itu termasuk luar kota, Singaraja, Karangasem itu termasuk luar kota. Nah, informasi kas keliling juga bisa didapat melalui website kami di pintar.bi.go.id. Nah, contoh nih, nanti di tanggal 20 sama 23 kita akan melakukan kas keliling dalam kota. Itu kalau nggak salah posisinya di Pasar Kerendang salah satunya. Boleh, Bapak Ibu boleh coba cek. Biar lebih mudah kan kita harus experience dulu ya. Kita harus yang mencoba dulu nih untuk mencoba pintar.bi.go.id. Nanti pada saat ditanya oleh audiens agar lebih mudah menjelaskan. Ini loh datanya BI itu semua ada di sini gitu. Nah, itu untuk kegiatan dalam kantor dan luar kantor. Untuk BI jangkau saya tidak jelaskan karena di BI Bali itu tidak dijalankan untuk BI jangkau karena untuk wilayah 3T tidak ada. Nah, itu aja sih untuk penjelasan overview tentang pengelolaan uang rupiah, apa yang dilakukan oleh BI Bali selama ini yang sangkut pautnya nanti dengan cinta bangga paham rupiah. Mungkin kalau memang ada yang kurang jelas dari penjelasan saya mengenai overview pengelolaan uang rupiah, bisa langsung raise hand atau open mic aja, silakan Bapak Ibu. Ada yang bertanya? Kalau malu mungkin boleh di kolom chat. Sudah jelas berarti ya, Mas Greg. Berarti tugas saya udah selesai ya, Mas Greg. Bapak Sepertinya Ibu Bapak Ibu. silakan bertanya. Mumpung ahli pengelolaan uang rupiahnya dari sini Bli Teddy nih bisa ditanya-tanya nih. Nanti bisa kalau ada yang jawab bisa dia biasa siapa tahu bisa diajak ke Peruri nanti sama Bli Teddy nih. Atau bisa aja penjelasan saya terlalu cepat, mungkin kan bagian mana yang belum paham silahkan boleh ditanyakan, jangan malu-malu karena kita akan kerja sama terus ya Beli Tamar ya nanti ya. Iya, jadi Bapak Ibu dapat kesempatan lah ini perjalanan uang rupiah kita nih panjang sampai ke tangan Bapak Ibu semua. Nah, mumpung ada ahlinya nih Bli Teddy, mungkin bisa ditanyain ini kok bisa panjang banget ya bikinnya padahal terlihat dari uang di bank aja udah ada gitu ya. Ternyata perjalanannya ada di depan ini. Silakan Ada Bapak dia Ibu. ya? Ada dia. Oh, hadiahnya tenang, hadiahnya tenang. Pokoknya, Saya dari SMP 4 Mendoyo. wah siap. Wah, ini jadi volunteer pertama nih. Pak Sirep. Silakan MP2 Bapak Bos mau Beli bertanya. Grab. Mm-mm. Pak Suyase, SMP 4 Mendoyo. Sedikit di sini untuk pencetakan uang. Nah, mungkin sedikit apakah dicetak begitu saja, apa berdasarkan uang yang rusak dan dimusnahkan. Itu aja, mungkin biar bisa ada penjelasan. Terima kasih. Lanjut, SMP 2 Mendoyo. Boleh Beli Tamar kita apa namanya rangkum dulu pertanyaannya. Tadi dari Pak Suyase, selanjutnya dari SMP 2 Mendoyo dengan Bapak siapa? 2 Mendoyo, terdengar? Ya, terdengar Pak, silakan. Terima kasih, saya Putu Gunarse dari SMP 2 Mendoyo. Terima kasih atas waktunya sudah mengedukasi kami. Yang pertama saya ingin bertanya, kenapa sekolah itu bisa jadi sasaran kegiatan ini? Kan itu pertama. Yang kedua, kenapa kok sering ada pergantian model jenis uang, artinya model uang. Eh, Sekarang ada uang seratusan pakai bunga cengkeh, lagi berubah lagi gitu. Apa apa yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk atau gambar uang? Nah, kalau bisa percetakan uang yang akan datang di sana ditulis cinta, bangga dan paham rupiah. Apa boleh begitu? Apa ada standar-standar yang harus dipenuhi dalam dalam atau mencetak uang? Terima kasih itu aja. Terima kasih Pak Gunarse, bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi selanjutnya? Oh Ada ini lagi ada satu nih Ted Ibu yang Ibu Meta desain ya. ini Siap, silakan satu. Bu Di Meta. lima pos santan. Oh, menunjuk semua nih.
Selamat pagi Pak, mohon izin bertanya. Silakan Bu Miftah. Tadi kan disampaikan di awal bahwa Bank Indonesia atau bank tidak melayani untuk penukaran uang yang tidak layak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, untuk definisi uang yang tidak layak pakai itu seperti apa? Karena sebenarnya yang kita tahu beredar di masyarakat kan banyak nih uang yang robek sedikit atau uang yang bahasa bahasa Balinya compeng kayak gitu. Apakah itu termasuk definisi uang yang tidak layak guna dan tidak bisa ditukarkan? Nah, jika kami di masyarakat memiliki banyak uang seperti itu, langkah selanjutnya untuk bisa ditukarkan atau bisa digunakan kembali itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Miftah. Jadi cukup tiga dulu ya, Mas Greg. Kita tampung pertanyaannya. Boleh saya jawab dulu. Yang pertama dari Pak Suyase ya, SMP 4 Mandoyo. Pak Suyase, suara saya terdengar Pak? Terdengar, Pak. Ya, Terdengar, terdengar, ya. mohon Terdengar. maaf, mohon maaf Pak Suyase tadi fokusnya pertanyaannya apa ya Pak? Biar saya nggak salah. Begini, pencetakan uang itu apa begitu dicetak Benar, saja, tidak melihat kebutuhan ataupun berapa uang dimusnahkan, sekian dicetak itu. Kalau mencetak seenaknya berarti kan bisa nanti apa namanya itu kelebihan uang kan gitu. Oke, betul, hasil betul. saya seperti itu. Oke, Oke, itu saya izin poinnya. jawab Oke, Pak ya. Izin saya oke. share screen kembali. Betul, mungkin saya terlewat tadi menjelaskan Pak untuk bagaimana sih sistem merencanakan uangnya itu. Nah, boleh lihat di sebelah kiri layar Pak, ada sebutannya formula EKU, formula estimasi kebutuhan uang. Nah, Oke. ada ada apa namanya sebutannya outflow, inflow, pemusnahan, kas minimum satker dan posisi kas akhir satker. Jadi yang Pak Suyasa tanyakan itu ada di pemusnahan Pak. Nah, pada saat perbankan sudah mengumpulkan kebutuhannya, di bagian outflow ini adalah kebutuhan perbankan nih. Perbankan juga menghitungkan kebutuhan masyarakat. Jadi mereka kan punya histori untuk kebutuhan ATM, Pak. ATM Oke. mesinnya itu kan mencatat ya, oh dia mengisi setiap minggu sekian miliar. Berarti hitungan setiap tahun dia akan sekian, ditambahkan proyeksi persentase berapa berapa persen sih akan meningkat tahun depan gitu, Pak. Nah, misal saya taruh angka di 10 miliar dia butuhnya untuk pengisian ATM. Kalau 10 miliar ini dibutuhkan oleh Bank A dan mereka memberikan data, oh ada setoran masyarakat nih yang masuk ke kantor kita gitu. Pada saat setoran masyarakat 4M, berarti kebutuhannya dia hanya 6 Pak ke Bank Indonesia. Ya kan? Hanya 6M, 4 miliar itu akan membantu kebutuhan perbankan untuk mengisi ATM karena dia mendapatkan setoran kembali. Nah, pemusnahannya gimana? Nah, pada saat 6 miliar ini, sebelum masyarakat apa namanya, sebelum diedarkan ke masyarakat, mungkin bank itu akan menyetor Pak ke Bank Indonesia. Dari 6 miliar ini akan diolah oleh Bank Indonesia. Ternyata dari 6 miliar ini ada 1 miliar uang rusak. 1 miliar ini akan dimusnahkan. Berarti Bank Indonesia nanti akan menambahkan percetakan uang baru sebesar hanya 1 miliar. Nah, itu prosesnya Pak. Jadi benar-benar Bank Indonesia tidak asal mencetak uang Pak. Karena kalau misalnya kita asal mencetak uang akan terjadi krisis kayak 98 ya Pak ya, pencetakan yang berlebih. Jadi inilah formula yang sejauh ini kita gunakan. Jadi uang keluar kita kurangi dengan uang masuk ditambah dengan jumlah pemusnahan yang akan dilakukan. Itu. Itu jadi pertanyaan Bapak, apakah uang rusak itu mempengaruhi terhadap jumlah uang cetak yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia? Jawabannya iya, uang yang dimusnahkan akan dipengaruhi. Nah, nanti tujuan CBP ini adalah meminimalisir jumlah uang rusak tersebut, Pak. Sehingga biaya uang cetak itu mungkin akan bisa dialihkan untuk pos-pos yang lain oleh BI. Mungkin ada PSBI, PSBI itu adalah bantuan-bantuan ke sekolah kah atau seperti apa. Tidak fokus untuk mencetak uang aja. Gitu Pak Yulhase. Sudah cukup Oke. menjelaskan ya Pak? Oke. Jelas, jelas. Ya, Oke. terima kasih Terima Pak kasih. Siase. Oke. Yang Oke. kedua dari Bapak Putu Gunarso nih. Nah, kenapa Oke. yang pertama, kenapa sekolah jadi sasaran utama, Pak? Nanti mungkin akan didetailkan lagi oleh Blitamar ya, kenapa sekolah menjadi sasaran utama. Karena yang kita ketahui adalah sekolah itu cikal bakal, Pak, anak-anak mengetahui pendidikan. Jadi nilai cinta bangga paham rupiah itu lebih ke nasionalis di bagian bangga, Pak. Kemudian kita menanamkan pendidikan karakter, bagaimana anak-anak itu dimulai sejak dini merawat rupiahnya. Kadang kalau udah dewasa kita didik, ah udahlah sekarang dapat tuh masuk kanan keluar kiri gitu. Kalau anak-anak mungkin dari sekarang misal seperti anak-anak belajar menempatkan barangnya
sesuai letaknya gitu. Sepulang sekolah mereka meletakkan sepatu di tempat sepatu gitu, tidak tidak sembarangan gitu kan. Nah, itulah yang kita harapkan. Dari sekarang anak-anakku tuh diajarkan untuk bagaimana merawat rupiah tentunya. Itu Pak, harapan kita mulainya dari jenjang pendidikan. Karena kami yakin seluruh masyarakat, khususnya di Provinsi Bali, itu akan mengenyam pendidikan. Jadi sebagian besar akan ilmu tentang cinta bangga paham rupiah itu akan diterima dari pendidikannya dulu. Itu untuk kenapa sekolah jadi sasaran utama, Pak. Kemudian yang kedua, pergantian jenis uang ya, Pak Gunarso. Kenapa uang itu perlu diganti sih? Terus apa tadi ada apakah ada standar-standar pada saat pergantian uang gitu ya, Pak? Nah, Ya, kenapa pergantian uang itu perlu diganti? Nah, nanti mungkin ada materi tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah ya, Pak. Karena yang bisa saya ambil contoh adalah sebuah inovasi mungkin, Pak. Jadi contohnya Gojek ya. Gojek dulu hanya bisa mengantarkan orang dari titik A ke titik B. Kemudian dia berkembang bisa mengantarkan makanan gitu kan Pak ya. Nah, rupiah pun seperti itu Pak. Kenapa kita perlu berinovasi di rupiah? Karena tingkat pemalsuan yang semakin tinggi Pak. Jadi pada saat hmm, kita mencetak dengan standar kualitas rupiah itu di tingkat 4, ternyata tingkat pemalsuannya udah bisa 4,1 gitu. Dengan gampang mereka bisa hmm, mencetak. Padahal sebenarnya itu si pemalsu belum bisa menyerupai sekali untuk rupiah kita, tapi edukasi kepada masyarakat itu masih kurang. Pemahaman masyarakat terhadap rupiah itu masih kurang. Jadi yang menyerupai itu sudah dianggap sebagai rupiah. Nah, itu pentingnya dari sisi yang Bank Indonesia juga melakukan pembaruan terhadap rupiah. Jadi tingkat salah satunya adalah untuk mengurangi tingkat pemalsuan. Itu Pak. Kemudian untuk standar nih sekarang. Apakah pada saat pencetakan uang itu ada standar yang ditetapkan? Jawabannya ada, Pak. Semua sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Baik itu gambar utamanya yang harus pahlawan yang ada di Indonesia dan itu sudah melalui panjang sekali rentetan untuk proses perencanaan, Pak. Perencanaan desain istilahnya. Terus pemandangan alam apa yang akan diambil. Terus dari unsur bunganya, dari unsur kainnya juga ada, unsur tariannya juga ada yang mempertimbangkan luasnya daerah kita dari Sabang sampai Merauke, Pak. Nah, ilmu itu nanti akan Bapak dapat di bagian cinta, itu akan membahas tentang fisik rupiah kita yang kita boleh bilangnya rupiah adalah alat pemersatu bangsa. Kenapa? Karena yaitu bagian-bagian setiap pulau, setiap provinsi yang ada di Indonesia ada di uang rupiah kita, Pak. Itu Pak Gunarse, apakah cukup Pak menjawab pertanyaannya? nah itu berarti menulis sesuatu tulisan cinta bangga paham rupiah di uang itu tidak boleh ya. Sejauh ini tidak diperbolehkan pesan apapun Oh ya, di uang gitu. Udah ada aturannya Pak. seperti seperti di rokok itu kan, merokok Ya, dapat ada menyebabkan peringatan ya Pak. kanker. Nah, ya itu kan. Betul, belum Sekarang ada. eh, lanjut, maaf, maaf. Sekarang Ya, yang penting cinta bangga paham rupiah itu cintai uang dengan berbelanja apa cintai uang dengan menabung? jadi nanti agar tidak salah kaprah Pak. Jadi kita sebutnya cinta bangga paham itu ada bagian-bagian pesan yang harus di apa ya, didalami lagi. Kalau cinta itu lebih ke fisiknya nanti. Kalau bangga itu lebih ke bangga menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, di pahamnya itulah yang bijak dalam berbelanja Pak. Nah, nanti Nah, ditekankan lagi ya di bagian cinta keren, bangga paham rupiah Pak. keren. Oke, Ya, sukses terima sama Pak kasih. Gunarso. Ya. Oke. Oke. Yang ketiga dari Ibu Miftah. Ibu mohon maaf mungkin tadi saya ada salah penyampaian terkait bank tidak melayani penukaran uang tidak layak edar gitu. Seperti itu Bu ya. Bu Miftah masih di ruang Zoom. Ya, Pak. Benar ya. Nah, bukannya tidak melayani apa namanya uang tidak layak edar ya Bu. Jadi Bank Indonesia melayani penukaran uang tidak layak edar ataupun uang rusak Bu. Nah, kalau misalnya dari masyarakat nih, Ibu kan posisinya jauh nih di Jembrana. Ibu nggak mungkin kayaknya ke Denpasar BI deh. Mungkin pun jauh banget perjalanan, Bu. Gini, Ibu bisa menukarkan di bank umum. Karena tadi saya sudah sampaikan kita ada kerjasama dengan bank umum. Misal, di sana ada BPD Bali kan, Bu ya, yang biasanya. Ibu bisa bawa uang tersebut bisa dalam bentuk setoran atau ditukarkan langsung itu bisa. Nah, jika bank tersebut melakukan penolakan, Ibu ini langsung bawa ke BI. Ibu boleh catat itu bank cabang mana yang menolak setoran atau penukaran Ibu. Nanti BI yang akan menghubungi.
Nah, yang Ibu tanyakan kenapa tidak menukarkan? Tidak menukarkan, tapi bisa, Bu. Hanya saja mungkin ada beberapa petugas di bank yang belum teredukasi bagaimana tahapan atau proses menerima penukaran uang rusak atau tidak layak edarnya Ibu itu, atau uang rusaknya. Jadi Bu Miftah tetap dapat merujuk ke salah satu bank untuk melakukan setoran atau penukaran uang rusak atau uang tidak layak edar tersebut, Bu. Gitu. Oke, Pak. Mungkin lanjut, Pak ya. Oke. Bentuk atau definisi uang rusak yang bagaimana yang bisa kita tukarkan? Ataukah contoh nih uang satu lembar yang udah robek jadi dua atau jadi tiga, apakah seperti itu bisa juga ditukarkan, Pak? Oke, kalau nanti dari segi fisik akan dijelaskan lebih dalam di bagian cinta mungkin nanti Bu ya. Tapi secara umum saya jelaskan kalau uang rusak itu yang bisa ditukarkan ukurannya masih 2/3 dari ukuran asli Bu. 2/3 dari ukuran asli. Kemudian kalau dia memang terlobek menjadi dua, dipastikan nomor seri kanan, ujung kanan atas dan ujung kiri bawah masih sama. Jangan dipasangkan dengan nomor seri yang berbeda. Gitu, itu masih bisa ditukarkan kok Bu. Ya, nanti di bagian cinta bangga paham rupiah akan didetailkan lagi. Mungkin akan ditunjukkan fisik-fisik uangnya yang mana termasuk uang rusak yang masih bisa ditukarkan, yang mana sudah tidak bisa ditukarkan. Iya, Ya, terima kasih, Pak. ya terima kasih Bu Miftah. Mas Greg mau dibuka lagi? Oh, ada dari kolom chat ya? Dari Yang belum chat. terjawab. Jadi Oke, sebentar. Dari SMP 5 ada ingin mengajukan pertanyaan. Oke, SMP 5. Ada di kolom chat atau mau langsung disampaikan, Pak? Langsung sampaikan Oke, siap. Silakan, Pak. Pak Swindu ya. Pak Suwindu Putra. Nggih. Oke. Terima kasih Pak. Tadi salah satu fungsi dari BI itu kan ada katanya salah satunya yang keberapa itu ada pengedaran uang, mengedarkan kan gitu Pak ya. Dari yang mengedarkan itu memang sekian triliun yang dicetakkan atau yang diedarkan itu hanya sedikit saja yang sampai ke kantong saya Pak. Salah satu yang sampai ini setelah saya lihat ada di gambar airnya itu ada angka yang menunjukkan nilai mata uang tetapi tanpa 0,3 gitu. Misalnya 100.000, ada angka di gambar airnya itu 100. Jadi pertanyaannya, apakah itu salah satu rencana ke depan yang desas-desusnya sampai sekarang masih terdengar penghilangan nilai nol dari mata uang itu ke depannya, Pak. Rp1.000 jadi Rp1, 100.000 jadi Rp100. Mungkinkah itu ciri-ciri akan adanya apa yang dinamakan dengan istilah perbankan apa itu nggak tahu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak, kami di lembaga-lembaga pemerintah itu kan sudah mulai transaksi yang namanya non tunai. Dan masyarakat pun sudah mulai menggunakan transaksi non-tunai. Contohnya belanja-belanja di marketplace, pembayaran-pembayaran di warung-warung pun sudah menggunakan QRIS dan sebagainya gitu Pak. Tadi dikatakan juga bahwa tren untuk transaksi non-tunai naik, tetapi penggunaan tunainya pun naik. Kalau nggak salah tadi ada 95% untuk penggunaan uang kartal dan 5% untuk non-tunai. Jadi ada kemungkinan ke depannya penggunaan non tunai itu kan semakin meningkat, mungkin akan menggeser penggunaan uang kartal tadi, uang secara fisik. Atas dasar ini, mungkinkah nanti uang yang beredar di masyarakat itu akan sedikit ditarik oleh BI ataupun dikurangi pencetakan uangnya, sehingga nanti mungkin saja ketika digitalisasi ini sudah merambah sampai ke puncak gunung dengan adanya teknologi-teknologi sekarang misalnya Starlink mungkin dan kawan-kawan nanti tidak perlu kabel yang panjang. Mungkinkah uang itu akan hilang dari peredaran uang tunai itu dan semakin katakanlah semakin sedikit dulu dan suatu saat akan hilang. Itu itu pertanyaan saya yang kedua Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suwindu. Ini bagus banget Pak pertanyaannya. Mungkin Mas Greg sama Beli Tamar bisa menyiapkan souvenir yang paling bagus nih buat Pak Suwindu ya. Pak sebelum beralih ke Bapak, saya jawab dulu yang di kolom chat ya Pak, karena pertanyaannya ada yang hampir sama Pak.
Ini ada tanggapan, oh panjang ya perjalanannya Pak, pantas sampainya lama. Ya kalau di saya setiap tanggal 25 sih nyampainya Bu uangnya dari Bu Trisna itu. Nah, kemudian izin bertanya apa saja syarat untuk menukar uang rusak yang bagaimana saja yang bisa ditukarkan di bank. Nah, udah saya jawab tadi. Untuk syaratnya bisa Bapak apa namanya akses di pintar.bi.go.id, cukup membawa uangnya saja karena di pintar.bi.go.id sudah diminta data KTP. Itu silakan saya ketik di sini ya, pintar.bi.go.id boleh diakses Bapak Ibu. Kemudian beredar di masyarakat bahwa uang kertas nominal 75.000 harganya mahal. Oke, harganya mahal. Kalau Bapak menanggapi harganya mahal, ya mungkin itu karena haknya orang ya, tapi tidak ada alasan sebenarnya untuk menaikkan harga tersebut. Karena penukaran uang 75.000 masih bisa di Bank Indonesia dan harganya atau totalnya sesuai dengan angka yang tercantumnya itu 75.000. Kemudian saya berharap uang rupiah kita segera diredenominasi. Nah, sampai di sini saya jawab pertanyaan Pak Suwindu dulu. Karena sama nih pertanyaan dengan Ibu ya, Ibu atau Bapak Ronadeni Arifin. Jadi yang pertama adalah sebutannya redenominasi ya Pak Suwindu. Jadi apakah kode atau 100 yang terlihat di multicolor latent image namanya Pak? Kalau misalnya digoyangkan itu akan terlihat 100 gitu ya Pak ya, tidak 100 Iya, secara penuh gitu. Apakah itu merupakan syarat apa kode bahwa akan dijalankan redenominasi gitu ya Pak. Nah, iya. isu redenominasi ini memang sudah lama Pak, tapi saya belum berani bilang iya akan redenominasi enggak. Karena kebijakan redenominasi itu membutuhkan perjalanan yang sangat panjang Pak. Pada saat ini Bank Indonesia memang sedang menjajaki apakah redenominasi ini akan bisa diterapkan di Indonesia atau tidak. Tapi yang bisa kami sampaikan adalah ini prosesnya sangat panjang. Tentunya apabila ini akan diterapkan, Bank Indonesia tidak serta-merta, langsung tahun depan. Tidak, Pak. Pasti kami akan melakukan edukasi dulu ke masyarakat. Gitu. Teman-teman atau masyarakat, ini loh akan ada redenominasi, pasti akan dijelaskan, Pak. Nah, terkait apa itu nanti positif, apa itu keuntungan atau kerugian redenominasi, tentunya kita akan sampaikan terlebih dahulu ke masyarakat. Gitu. Jadi kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia tidak serta-merta langsung besok nih gitu nggak Pak, pasti akan melalui tahap-tahap survei, tahap kebutuhannya itu harus jelas Pak, gitu. Cukup menjawab Pak Swindu ya. Jadi Nah, apakah nggih, nggih. apakah itu kode? Belum Pak, belum, Belum. obrolannya Oh, masih sangat jauh oh, nggih. gitu. Ya, soalnya itu kan beredar di masyarakat seperti itu. Ya siap, jadi itu kemungkinan akan ditanyakan juga pada saat Bapak melakukan edukasi ke masyarakat kan, jadi Iya, belum, perjalanan masih nggih. panjang. Nah yang kedua Pak, ini saya suka sekali pertanyaannya. Apakah memungkinkan non tunai itu akan menggeser Pak ya kebutuhan uang tunai? Kalau harapan saya pribadi ya Pak, harapan saya pribadi, saya sangat ingin non tunai itu menggeser kebutuhan tunai. Karena kenapa Pak? Kebutuhan uang percetakan uang itu akan menjadi semakin sedikit Pak. Kemudian anggaran atau pos untuk mencetak uang itu bisa kita alihkan ke pos-pos yang lain yang lebih bermanfaat. Kita pun Indonesia mungkin akan mengejar seperti Bapak boleh searching Swedia, negara nomor satu yang menggunakan non tunai Pak. Di Swedia pun itu baru kalau saya nggak salah 95 sampai 98% udah non tunai. Berarti masih ada tunai. Kalau Bapak lihat segi apa namanya struktur geografi wilayahnya Swedia itu hanya satu daratan Pak. Sehingga mereka mudah mengimplementasikan penggunaan non tunai. Nah, bagaimana dengan Indonesia yang geografisnya berupa kepulauan, Pak? Kalau nggak salah, saya ada berapa pulau ya di Indonesia tuh ya. Belasan Dan ribu lah. ya, nah kalau ditanya apakah non tunai akan menggeser kebutuhan tunai, harapan kami iya, Pak. Iya, karena kita juga mendorong penggunaan KRIS, penggunaan non-tunai. Bank Indonesia selalu mendorong digitalisasi. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata dengan masyarakat kita yang ada di pedalaman, Pak. Mohon maaf, saya sebutnya pedalaman agar kita lebih mudah memahami. Contoh, kalau Bapak sudah pernah nyebrang ke Nusa Penida aja, itu penggunaan sinyal masih sangat susah, Pak. Saya kemarin penggunaan XL di situ mungkin masih sangat susah. Gimana kita bertransaksi dengan digitalisasi? Nah, maka dari itu survei sejauh ini menunjukkan di Indonesia itu masih berjalan beriringan antara penggunaan non tunai dan tunai. Karena mungkin belum apa namanya Sing Willow, infrastruktur. Pak.
ada yang bocor kayaknya. Infrastruktur kita yang belum mendukung. Mari kita berdoa ya Pak Swindu bersama-sama infrastruktur dari segi jaringan itu akan mendukung proses apa ya implementasi atau digitalisasi proses percepatan digitalisasi pembayaran itu semakin cepat di Indonesia gitu. Itu Pak Ye, Swindu. itu yang sangat mendukung, Pak. Ya, karena tadi Iya, pengaruh ke percetakan ya, ya sangat berpengaruh Pak. iya. Kalau udah berkurang kan, pos anggaran tuh udah bisa kita pakai ya Pak untuk kependidikan terutama kan. Ah, itu yang dibutuhkan sama sama dunia pendidikan saat ini, Pak. Betul. Ah, Baik. mudah-mudahan bisa itu dilaksanakan. Ya, terima kasih, Pak. Siap, Astengkara semua Pak Swindu. Yes, Susilo. Eh, Mungkin Oke, pertanyaan karena waktu ini pertanyaan terakhir dari Ibu Kemala ya, SDN 2 oke, Banyu. silakan Ibu Kemala. Mungkin bisa Ibu di-unmute dulu. Ibu Kemala, ya boleh di open. Ibu Kemala, silakan. Belum terdengar suaranya Bu. Masih mute kayaknya. Atau bisa diketik di kolom chat Bu, karena belum terdengar suara Ibu Kemala. Bel- Belum masuk Bu suaranya. Boleh di kolom chat ya Bu, nanti saya jawab pertanyaannya langsung. Boleh ya Bu Kemala, belum terdengar suaranya. Siap, kita beralih dulu ke Pak Wayan Abriana ya. Satu lagi ya Mas Greg, izin. Dan sisa di kolom chat nanti saya tanggapi. Silakan Pak Wayan. Terima kasih waktunya Bapak Putu Teddy. Apakah terdengar suara Tiang, Pak Jelas Putu? Pak Wayan, silakan. Mohon izin untuk sedikit bertanya karena di sini perkenalkan dulu nama Tiang Wayan Abriana Karya, dinas di SD Negeri 1 Dahoru. Sebelum lanjut yang mengaturkan pengendalian Om Swastiastu. Nah, di sini yang sedikit bertanya Bapak karena penasaran gitu. Dari dulu memang penasaran dari kecil gitu. Melihat dari utang artinya negara itu banyak, itu dulu dasar pemikirannya. Kenapa Bank Indonesia itu tidak mencetak uang saja sebanyak-banyaknya? Tentunya itu ada dasar hukumnya mungkin. Seperti tadi kata Pak Putu, untuk proses percetakan uang itu salah satunya yaitu terjadinya pertukaran atau pergantian dari uang rusak seperti itu. Ada lagi dasar untuk percetakan uang tersebut, misalnya per tahun berapa bisa dicetak atau per 2 tahun atau bagaimana atau per dekade gitu. Apakah mungkin itu sudah ada di perundang-undangannya, tetapi yang tidak tahu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai tadi ya, yang kedua mengenai misalnya kalau cinta kita tuh di dunia pendidikan terhadap uang, tentunya pasti kami selaku Bapak Ibu guru selalu mengedukasi anak-anak tuh Bapak. Nah, bagaimana kita tuh mencintai rupiah seperti itu. Sudah pasti kami terapkan tuh sehari-harinya. Kenapa? Karena kita berprinsip di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, seperti itu. Nah, otomatis tidak langsung kita menanamkan karakter-karakter bagaimana kita mencintai produk-produk yang dibuat oleh negara kita sendiri, yaitu negara Republik Indonesia. Nah, terus yang ketiga, untuk masalah tenaga kerja di luar negeri ini, kan terjadinya devisa yang devisa untuk negara itu kan sumber penghasilannya itu dari luar negeri itu. Apakah nantinya berpengaruh ketika tenaga kerja luar negeri itu kembali ke negara Indonesia seperti itu? Apakah terjadinya percetakan uang atau bagaimana? Itu kan uang bersumber dari luar negara kita seperti itu. Nah, mungkin itu saja pertanyaan yang Pak Putu. Bila mana ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk waktu yang kembalikan ke Bapak Putu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan. Waduh, ini pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa sekali yang saya dapat pagi ini. Keren-keren Pak. Saya langsung izin jawab ya Pak Wayan karena ini ibu siapa tadi udah masuk belum ya pertanyaannya? Belum ya.
Ibu saya masih tunggu ya pertanyaannya. Jadi Ah, saya, halo, sudah masuk ya? oh Ibu Kumala, Pak Wayan maaf. Saya pakai apa namanya melalui HP ini karena kayaknya kalau menggunakan eh, apa chat kurang pas ya bagi saya. Yang Eh, sebelahnya boleh di mute dulu Bu. Masuk kayaknya oh, double. Ya setelah itu silakan sampaikan pertanyaannya Bu Kumala. oke, kedengeran enggak? Sudah siap Bu Kumala. Oke. Gini Pak, terkait pertukaran uang sekarang setiap tahun ya, eh, karena saya pernah merasakan sendiri. Jadi setiap tahun di Hari Raya Idul Fitri ini, kami kan sering melakukan pertukaran eh, uang kertas yang baru. Nah, di sini yang pernah kami rasakan, jadi banyak itu sekarang sudah sistem online. Daftar dulu berapa, misalnya dia mau 5 juta atau 1 juta. Nah, justru kami ini yang kadang-kadang membutuhkan malah tidak mendapatkan. Malah ada yang mendaftar online, malah mereka memanfaatkan itu untuk nanti mereka jadi bisnis. Nah, misalnya dia tukar 1 juta, pembayarannya 1,2 juta seperti itu. Jadi kan namanya di situ udah bisnis di situ. Malah orang yang benar-benar membutuhkan eh, tidak mendapatkan eh, kesempatan untuk menukar uang baru. Mungkin ke depan kami mohon ada sistem yang lebih eh, apa namanya pas lah untuk kami ini pada saat kami membutuhkan uang di hari Lebaran dan uang itu bisa sampai ke kami dengan cara yang mudah. Itu saja Pak. Mungkin Bapak bisa nanti memahaminya. Karena saya sudah merasakan langsung waktu itu kami kejar-kejaran mobil itu sampai pas kami mau nukar uangnya habis karena orang sudah daftar online duluan. Itu aja Pak dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kumala. Izin saya jawab dulu dari Pak Wayan ya biar saya nggak lupa. Ini Pak Wayan, pertanyaan pertama saya simpulkan kenapa sih tidak mencetak uang lebih banyak ya Pak? Gitu ya. Nah, tadi sempat saya singgung sih, kalau kita mencetak uang lebih banyak, takutnya akan terjadi krisis Pak di tahun 98. Tindakan itu sudah pernah diambil oleh Indonesia mencetak uang lebih banyak Pak untuk melunasi utang lah, untuk keperluan gitu, memenuhi kebutuhan di Indonesia. Tapi yang terjadi apa Pak? Harga akan menjadi lebih meningkat Pak. Jadi pada saat orang lebih gampang mendapatkan uang tersebut, sesuai ilmu ekonomi ya Pak ya, eh, permintaan dan penawaran Pak. Pada saat uang itu banyak, nilai uang itu tidak akan ada nilainya Pak. Contoh Zimbabwe. Kalau Bapak bisa dengar beritanya, harga satu telur aja mungkin bisa sampai di 1 juta mata uangnya Zimbabwe gitu. Nah, kami di undang-undang sudah diatur, Pak. Betul kata Bapak. Apakah sudah diatur percetakannya? Iya. Ada batasan atas dan batasan bawah untuk pencetakan uang tersebut, Pak. Itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Nanti akan dijelaskan di bagian paham rupiah. Karena fungsi uang itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama, Pak. Semoga menjawab ya. Kemudian yang kedua, cinta produk Indonesia gitu. Nah, sebelum saya bilang ke cinta produk Indonesia, harapan kita di sini diadakan TOT adalah kita cinta dulu dengan rupiah kita, Pak, karena rupiah itu didesain udah sedemikian rupa. Nanti akan dijelaskan ya, didalami di bagian cinta rupiah. Kita harus menyadarkan masyarakat kita bahwa ini loh ada pahlawan kita di uang rupiah. Ada pemandangan alam, ada warisan budaya berupa tarian dan kain. Kenapa sih kita tidak bisa merawatnya? Kalau Bapak boleh lihat perlakuan masyarakat Jepang, mereka sangat rapi memperlakukan mata uang yen mereka. Nah, perilaku inilah yang kita harus adopsi bawa ke Indonesia, Pak. Biar masyarakat kita akan lebih aware dengan adanya fisik uang rupiah kita. Itu untuk cinta rupiah dan gimana dengan cinta produknya? Ya, di bagian paham rupiah nanti akan dijelaskan bagaimana kalau kita menggunakan produk dalam negeri bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, itu di bagian paham nanti akan Bapak dalami lagi. Kemudian sekarang tenaga kerja. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar gitu ya, Pak.
kita kalau di Bank Indonesia sebutan untuk mereka adalah pejuang devisa, Pak. Pada saat mereka digaji dengan mata uang misalnya di Eropa digaji dengan euro gitu. Pada saat mereka akan melakukan pertukaran antara euro dan ke rupiah, itu akan adanya peningkatan cadangan devisa kita, Pak. Jadi kita berterima kasih dengan pejuang-pejuang devisa itu, dengan meningkatkan cadangan devisa akan berpengaruh terhadap nilai tukar kita di mata dunia. Nah, jadi kalau memang ada teman-teman yang memang menjadi pejuang devisa, itu kita akan berterima kasih sekali, Pak. Akan berpengaruh terhadap cadangan devisa di Indonesia. Nah, itu Pak cukup menjawab, Pak Wayan. Cukup ya. Oke, Cukup Pak, sekarang. cukup. Ya, terima kasih Pak Wayan. Kemudian sekarang di Ibu Kemala. Ibu, sebelumnya kami sampaikan mohon maaf dulu atas ketidakpuasan salah satu masyarakat, mungkin dari Ibu perwakilannya. Bukan cuma Ibu Kemala sebenarnya kemarin yang merasakan hal itu. Kami pun di BI masih membahasnya agar menemukan solusi terbaik, Bu. Nah, betul yang Ibu katakan, pada saat kita membuka layanan menggunakan website pintar, akan dipergunakan oleh, mohon maaf, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Bu. Akan ada penjualan uang di situ. Nah, kami langkah pertama yang kami lakukan yang pertama adalah nanti aplikasinya akan memverifikasi KTP. Dan tentunya orang tersebut bisa melakukan peminjaman KTP. Bahkan orang yang dipinjam KTP itu membayar sekian persen ke mereka. Nah, itu udah kita ketahui, Bu. Dan BI pun masih mencari langkah-langkah terbaik nih untuk mengantisipasi itu. Maka dari itu, pada saat BI melakukan penukaran uang di satu lokasi, kami akan membuka juga penukaran secara offline, Bu. Kami sediakan juga nomor-nomor untuk masyarakat yang datang secara on the spot. Nah, hanya itu langkah-langkah yang bisa dalam waktu dekat ini yang kita lakukan, Bu. Tapi tidak menutup kemungkinan akan kami lakukan pembaruan-pembaruan untuk mengutamakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jadi kami terima kasih sekali sudah diingatkan oleh Bu Kemala untuk sistem penukaran terutama kebutuhan menjelang Idul Fitri. Dan harapan kami, Bu, semoga Bu Kemala juga bisa membantu mengedukasi. Memang agak sulit menggeser kebiasaan pada saat Idul Fitri menggunakan uang tunai, Bu ya. Nanti kita bisa geser dengan menggunakan kris pada saat kesusahan untuk mendapatkan uang tunai. Itu sih, Bu, harapan kami. Terima kasih ya, Bu Kemala, untuk masukannya. Kemudian Mas Greg izin untuk menjawab sedikit yang di kolom chat ya, Mas. Ini penting sekali terkait logam. Apa benar uang logam 100 tahun 971 yang tebal dihargai mahal? Apa benar seperti itu? Kalau benar dihargai berapa? Nah, mohon maaf itu bukan kewenangan Bank Indonesia karena itu merupakan sudah menjadi tanggapan masyarakat. Kalau itu dipandang menyerupai emas, silahkan. Tapi sebenarnya Bank Indonesia melarang apa namanya menggunakan uang itu sebagai bahan atau tidak digunakan sebagai alat transaksi karena diatur di pasal 25 Undang-Undang 27 barang siapa yang merusak fisik uang rupiah itu ada hukumannya, Bu. Mohon diperhatikan. Kemudian yang kedua, kenapa uang logam yang ringan, pecahan 100 dan 200 masih dicetak? Karena saya masih menemukan di swalayan uang logam tersebut sedangkan penggunaannya sudah jarang. Ibu, kita harus melihatnya dari dua sisi kacamata. Sisi masyarakat sebagai pembeli dan sisi masyarakat sebagai penjual retail. Nah, 100-200 masih kita cetak, memang tidak dibutuhkan oleh masyarakat pada saat melakukan pembelanjaan, tapi dari segi retail mereka sangat membutuhkan. Ini mengapa nanti di Bandung kita akan mengadakan lomba peduli uang logam. Karena kecilnya nilai uang logam itu sangat dibutuhkan, Bu. Satu contoh deh yang saya ambil, misal nih harga beras sekarang 9.800. Kalau misalnya uang logam 200 tidak ada, akan ada keinginan untuk pedagang, aduh ini nggak ada kembalian nih 200, ya udahlah nanti saya naikkan aja harga beras menjadi 10.000. Itu akan ada inflasi, Bu, di situ. Itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Semakin banyak pedagang yang berpikir seperti itu karena tidak ada uang kembalian, nah yang dirugikan siapa? Kita sebagai masyarakat yang pembeli, Bu. Nah, itu yang perlu dipandang. Makanya harapan kami di BI, masyarakat nanti akan lebih aware dengan adanya uang logam. Jadi uang logam itu masih alat pembayaran yang sah, bisa kita gunakan untuk belanja di masyarakat daripada kembaliannya nanti kita dapatkan permen yang itu malah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Begitu ya Bu Komang Desi ya. Semoga menjawab ya.
Ini karena, nah ini apa permen itu bisa menggantikan nilai uang karena suaranya sering. Nah, itulah pengaruh mereka kesulitan untuk mendapatkan uang logam. Sedangkan di masyarakat mengumpulkan uang logam itu kadang ada di celengan, ada di dashboard mobil, ada di jok motor. Nah, itu mungkin akan kita tumbuhkan kepedulian masyarakat